Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lia dari Perempuan Inspiratif ya. Nah, ini alhamdulillah kita kedatangan tamu namanya Kakak Asmaul Husnaini, dipanggilnya Kakak Heni. Nah, Kakak Heni sendiri ini founder Balai Perempuan ya. Ya. Nah, Balai Perempuan. Nah, saya pengen tanya nih, Balai Perempuan ini sejak kapan kok bisa ada ide buat Balai Perempuan? Nah, terus visi misinya apa? Kegiatannya apa aja sih, Kak? Terima kasih sudah mengundang Balai Perempuan di dalam kegiatan Perempuan Inspiratif ini. Mengapresiasi ya, ini katanya the first time atau itu ya, perdana ya? Ya, Perdana ya, kami sangat menyambut dari Balai Perempuan. Gini Kak, jadi Balai Perempuan itu berdiri tahun 2016 di bulan Maret ya sebenarnya gagasannya, cuma masuk ke akta notarisnya sekitar bulan Juni. Nah waktu itu kebetulan mayoritas para pendiri dari Balai Perempuan ini adalah aktivis perempuan yang tengah bekerja di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang berada di Jakarta ya. Jadi memang dari situ dilalahnya salah satu peran dari Komnas Perempuan itu adalah ada unit pengaduan dan rujukan. Dari situ banyak sekali kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan hadir di situ, muncul di situ. Tapi lembaga layanan yang lembaga layanan perempuan itu minim di Bekasi. Akhirnya kami hadir di situ, terpikirkan ini kalau kita bikin sebuah lembaga perempuan. Akhirnya kami berpikir, oke, kita bikin. Jadi selain 4 kawan dari Komnas Perempuan itu juga ada kawan lain yang sebenarnya sudah aktif di gerakan perempuan juga. Ada kawan dari Komnas juga, gitu ya, backgroundnya. Kemudian dari psikolog juga ada, lalu juga ada dari pekerja sosial. Ya, jadi memang beragamnya termasuk juga ibu rumah tangga, gitu. Tapi memang yang sekarang aktif ya sampai sekarang itu sekitar 4 orang. Kami juga punya volunteer. Kami merekrut kawan-kawan volunteer itu dari beberapa background juga yang lulusan dari sarjana hukum, psikolog juga ada, gitu, dari komunikasi juga dan lain-lain. Nah, untuk visi misi yang Balai Perempuan sendiri adalah untuk mengeliminasi kasus kekerasan terhadap perempuan. Sehingga turunan programnya adalah 1 soal pendidikan, kemudian tentang pendampingan korban, dan tentang advokasi. Jadi kalau misalnya kita hanya terus melakukan pendampingan atau melakukan advokasi atau perubahan sebuah kebijakan di bidang advokasi itu agak susah. Kemudian juga pendidikan, karena kan pastinya pendidikan itu bisa membangun aspirasi dari masyarakat berhasil agar hal-hal mengenai permasalahan perempuan itu dapat kita tetapkan, kemudian kita juga memperoleh feedback dan apa yang dilakukan. Misalnya sekarang ada sosialisasi undang-undang tindak kekerasan seksual ya, kan banyak banget tuh kasus kekerasan yang dialami perempuan yang dikomunikasi seperti itu. Tapi dari sekian banyaknya kasus ya, kan saya sering lihat tuh kadang perempuan itu ada yang takut malah justru melaporkan kan, karena dia takutnya akan ada ancaman dan sebagainya. Nah itu pernah nggak sih kasih penyuluhan gitu kan di berbagai kecamatan atau buat dia tuh berani gitu loh untuk bersuara? Tadi kalian menanyakan tentang bagaimana sih memberikan penyadaran ya, terutama kawan-kawan korban yang mengalami trauma ya. Ya, jadi kita melakukan beberapa pertemuan kepada para survivor, survivor itu jadi korban yang sudah berdaya, gitu, atau korban yang masih berproses dalam jalur hukum, gitu. Jadi kami
semacam ada sesi kelompok diskusi kelompok saling menguatkan gitu kayak spirit group lah kayak gitu. Terus itu konteksnya adalah korban kan. Nah untuk konteks di luar korban artinya para remaja atau pemuda yang memiliki potensi mengalami kekerasan, kami juga memang melebarkan sayap kemitraan juga dengan misalnya forum forum anak muda milenial yang tergabung dalam lintas iman gitu. Jadi mereka sangat antusias waktu itu. Balai Perempuan jadi salah satu tim dalam pembahasan RUU tindak pidana kekerasan seksual. Jadi waktu yang tepat waktu itu untuk menyampaikan sosialisasi pada kawan-kawan prosesnya seperti apa, materi muatannya seperti apa dan sebagainya. Jadi ternyata menurut mereka kegiatan itu sangat bermanfaat dan memberikan semacam pengetahuan bahwa mereka kalau ada potensi mengalami kekerasan seksual, dia harus mengatakan tidak gitu ya. Kemudian melakukan pencegahan, setidaknya kalaupun mengalami dia sebisa mungkin untuk bisa curhat sama kawannya daripada dia pendam sendiri kan. Dia pasti mengalami trauma yang akut kan hal demikian gitu kan. Jadi berapa harus kita kan gitu. Kalau misalnya dari korban tadi, misalnya sudah ada kekerasan seksualnya, itu kan pasti ada yang menangani untuk trauma-traumanya kan. Karena kan penyembuhan traumanya itu kan lumayan cukup lama lah. Karena kan untuk kembali ke rasa trauma tuh kayaknya susah gitu loh untuk kita hilangin kan. Nah itu berbahaya nggak sih kalau misalnya dia menghilangkan rasa traumanya itu? Ada biayanya nggak? Ya, soal biaya Kak ya. Yang pertama dulu, bagaimana agar trauma ini bisa dihilangkan. Nah, sebelum proses ini berjalan, kita kan pasti akan assessment dulu ya dengan korban. Bagaimanakah kalau misalnya kasusnya ini dibawa ke ranah hukum atau ranah hukum. Kemudian dampak-dampaknya apa saja. Kemudian jika kakak mengalami stigma atau trauma tadi, kita akan hadirkan konseling gitu. Jadi ada konseling hukum yang dari perempuan menyediakan layanan itu, konseling hukum dan konseling psikolog. Nah, karena memang SDM kami yang sangat terbatas, kami juga berbeda juga dengan kawan-kawan lain. Misalnya untuk kasus kekerasan yang kemarin kami berkolaborasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ya, jadi itu juga lembaga negara kan ya. Secara anggaran mereka juga sudah eksis, kemudian mereka juga menyiapkan perangkat seperti konseling hukum, termasuk pendamping hukum dan konseling psikolog juga ada. Gitu. Jadi kami engage gitu ya sama mereka. Jadi memang tergantung kasusnya. Ada juga pernah kami berkolaborasi juga dengan kelompok psikolog yang ada di Bekasi, karena juga ada. Jadi kita manfaatkan segala ini dengan keterbatasan yang ada di soal yang terbatas ini gitu kan. Nah yang tadi soal anggaran kan, kalau dari perempuan itu kan memang kayak NGO atau kayak ASN. Jadi secara anggaran kami memperoleh anggaran misalnya dari forum pengadilan. Ya, jadi forum pengadilan ini adalah forum yang terdiri dari anggota-anggota lembaga layanan yang berada di seluruh provinsi seluruh Indonesia di 34 provinsi, salah satunya baru yang di Bekasi ini Pak. Jadi ada juga kayak semacam mereka sharing post itu sama-sama untuk mensupport lembaga layanan yang membutuhkan untuk dan operasionalnya. Gitu. Nah, kami juga untuk saat ini kami mendapatkan dukungan anggaran juga dari kawan-kawan, juga pernah dari AGA ya kalau misalnya itu sampai kemarin masa pandemi sehingga kami berpikir inisiatif apa sih biar kawan-kawan survivor ini biar tetap bisa eksis ya, apalagi soal pemberdayaan ekonomi kan. Nah akhirnya untungnya kawan-kawan punya jaringan yang cukup kuat gitu, kawan-kawan pengurus kali ini. Jadi mungkin kalau lihat dari usia berdirinya nggak seberapa ya Kak, tapi latar belakang kami insya Allah sih ya bisa memiliki amanah untuk menjalankan perlindungan bagi perempuan
Jessica, jadi intinya untuk layanan konseling dan pendampingan hukum kami gratis. Jadi kayak gitu. Jadi untuk perempuan yang mempunyai kekerasan seksual atau yang lainnya, nah itu bisa langsung ke Balai Perempuan karena gratis kan. Jadi manfaatkan saja yang sudah ada dan jangan takut untuk bicara gitu. Nah, kakak ini sendiri harapannya apa nih untuk Balai Perempuan sendiri? Apakah pengen Balai Perempuan ini bisa punya cabang lebih banyak gitu kan seluruh Indonesia? Karena kan memang terbatas ya, maksudnya untuk wanita itu bicara gitu tentang misalnya kuliah gitu kan, sini misalnya tentang kekerasan seksual kan malu dia kayak gitu. Nah, saya nanti punya harapan kayak gitu kan Ya, sesuai dengan visi-misinya Balai Perempuan sendiri ya Kak. Jadi kedepannya itu kita mengeliminasi ya. Jadi meminimalisir atau malah menghentikan aspek kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seperti itu dengan visi kami secara jangka panjang. Jadi harapannya kita nggak bisa bergerak sendiri. Kita harus berkolaborasi dari semua orang, yaitu satu dari para lembaga layanan yang lain sebagai mitra kerja dari Balai Perempuan. Kemudian juga yang kedua, kita juga butuh dukungan dari pemerintah daerah sendiri ya, karena selama ini tanpa mereka kita nggak ada apa juga kan, gitu. Kayak misalnya untuk penanganan kasus, kita juga butuh support dukungan atau desakan dari pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak di Kota Bekasi ya, karena kebetulan sekretariatnya di Kota Bekasi gitu ya. Tapi biar kami sampai kabupaten memang. Tapi sejauh ini kami sudah engage dengan DP3A di Kota Bekasi. Nah selain itu juga kami ingin agar membangun sistem peradilan pidana penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Bekasi gitu. Sudah banyak contoh-contoh baik yang sudah dilakukan di beberapa wilayah. Seperti di Riau ada MOU pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum termasuk PADI sendiri. PADI itu Perhimpunan Pengacara Indonesia. Nah, memang pertama di pihak pusat yaitu aparat hukum Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia, kemudian Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian KPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Komnas Perempuan dan PADI itu secara nasional. Yang sudah dicobakan di beberapa wilayah yang tadi saya bilang ada di Jawa Tengah, kemudian di Riau, kemudian satu lagi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ya. Nah itu juga. Nah contoh hukum baik itu kami sudah tetap ada di sini. Kami ingin mengadopsi atau mereplikasikan itu di Bekasi agar untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu semua ranah stakeholder itu bergerak. Itu juga bukan hanya porsinya Balai Perempuan sama LSM Perempuan atau porsinya untuk DP3A saja, tapi semua juga bisa bergerak. Aparat hukum yang ada di Bekasi ini. Itu sih sebenarnya cita-cita kami. Mungkin cita-citanya long term effect harusnya ya. Cuman yang bisa kami lakukan secara resort yang ada, memang kita akan kejar itu. Semoga ya. Bisa sampai. Mungkin contoh dari kasusnya sendiri itu ada apa aja sih yang dari perempuan dan anak? Iya, kami terakhir sebagai pembelajaran terbaik sih ya. Jadi kami menangani kasus incest. Korbannya itu anak usia SD kelas 4 sampai SMK lulus itu bukan dilecehkan lagi. Dari SD sudah dilecehkan, kemudian lama-lama merambat kekerasan seksual ya, jadi sampai diperkosa ya. Itu sama ayahnya sendiri. Nah, ini anak di korban ini belum mau untuk bersuara. Dia hendak terus akhirnya ketika dia sharing di media sosial ini, fungsi media sosial juga ada dampak positifnya juga ya Kak. Nah, jadi ketemu teman, kemudian teman inilah yang akhirnya membantu dia untuk melaporkan kasusnya ke Balai Perempuan.
Karena proses pendampingan memang kelihatannya tuh korban biasa aja karena sudah sekian tahun trauma itu dia pendam. Ketika dia bicara tetap aja trauma itu muncul, tapi itu nggak kelihatan, itu biasa aja. Gitu. Karena setelah kami melakukan asesmen, memang dia butuh sekali untuk trauma healing. Gitu. Trauma healing agar apa ya? Kan ayahnya ini selalu meminta hubungan seksual dengan anaknya. Jadi semacam ada edik ya, ada kecanduan juga akhirnya. Dan itu kan berbahaya untuk masa depannya. Nah memang untuk ranah ini bukan lagi ranah dari perempuan sendiri kan, jadi harus ada tangan-tangan lain, antara lain dinas sosial kan gitu. Kemarin kami juga berjejaring dengan dinas sosial, memberikan fasilitas shelter dan pemberdayaan. Jadi bagaimana agar korban ini bisa berdaya secara ekonomi. Jadi buat pemerintah sehingga ketika keluar dari situ dia bisa mandiri kan, harapannya seperti itu. Nah di dalamnya memang ini masih kelemahan ya, pemerintah, terutama pemerintah daerah. Kemungkinan memang karena anggarannya masih belum maksimal. Kemudian ini yang menjadi hambatan juga ketika korbannya ini pulang ke daerahnya, ini kan ayahnya sudah ditahan, sudah dipenjara. Kemarin putusan hakim mengatakan 14 tahun penjara. Itu sebuah keberhasilan juga kemarin kami berbicara dengan kawan-kawan NGO di Padang karena rumahnya asli di Padang, kemudian berjalan dengan LBH Aktif, Jakarta, SK juga, gitu kan, Kementerian Sosial juga. Jadi kita kolaborasinya full energi gitu, full resort banget di situ. Dan alhamdulillah sih kemarin kita tuh bekerja kayak underground, jadi enggak kita akses ke media. Mungkin nanti nonton media di sini bisa gitu ya. Cuma memang kita punya kode etik. Korban itu tidak bisa untuk maksud saya ini kode etik untuk korban kekerasan seksual itu tidak bisa dipublikasikan. Jadi kerahasiaan korban itu harus dijaga. Termasuk alamat juga nggak boleh. Gitu. Nah ini kadang-kadang kita juga mikir, karena kerentanan itu, kemakaran itu akhirnya kita berhenti sambil kita menjaga jejaring dengan pemerintah daerah agar hubungan kita smooth, agar capaian tadi yang ingin membangun replikasi SPP kita paket itu bisa terlaksana. Gitu. Itu sih. Baik, ada yang mau ditanyakan? Boleh. Langsung aja? Iya, langsung aja. Nggak usah pakai ini ya. Ini mendekati pemilu ya, 2024. Mulai berdekatan dengan pemilu sebelumnya. Kita bisa melihat mengevaluasi sejauh mana sih keterlibatan atau perempuan di Indonesia, khususnya lokasi. Ketika dia masuk ke ruang-ruang publik, sebagai ruang kebijakan, kemudian juga nanti akan ada lagi tahun-tahun baru gitu ya. Nah ini seperti apa? Pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Balai Perempuan sendiri? Ya. Terima kasih Kak. Balai Perempuan sendiri memang punya harapan karena kita melihat komposisi ALEK anggota legislatif perempuan itu di Kota Bekasi maupun di Kabupaten Bekasi masih belum 30% gitu ya. Kemarin sih ada media yang membuat ada 16% saja, jadi belum sampai 30%. Nah ini yang menjadi PR ke depan sih Kak. Bagaimana agar kita berusaha untuk memberikan pendidikan politik juga untuk para kader-kader misalnya, agar ketika dia dipilih oleh partai politik untuk menjadi calon anggota legislatif juga punya kapasitas dalam arti bukan hanya pos dalam arti modal finansial semata gitu ya, bukan kapasitas popularitas gitu kayak misalnya artis atau bukan, tapi juga dia punya perspektif soal responsif terhadap kebutuhan perempuan gitu. Nah kalau misalnya sudah punya sensitivitas sensitivitas kebutuhan perempuan, itu dia akan memunculkan analisa gendernya akan kuat.
Jadi ketika kebijakan yang dilahirkan nanti itu tidak lepas dari kebutuhan perempuan, artinya sebuah produk undang-undang, misalnya gini, di Kota Bekasi ini sudah ada, di Kabupaten Bekasi sudah ada peraturan Bupati kalau tidak salah tentang rehab sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi nomor 128 tahun berapa 2008, saya lupa tahunnya ya. Nah itu sudah mulai mengakomodir ya. Nah di Kota Bekasi ini baru raperda tentang perlindungan anak atau produk hukumnya yang akan dikeluarkan oleh DP3A. Kemudian soal perda kesetaraan gender, pengurus utama gender, perlindungan anak, kemudian perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Nah ini sebenarnya sudah mulai ya kelihatan bagaimana mengakomodir kebutuhan perempuan, terutama untuk Kota Bekasi di dalam sebuah kebijakan. Nah itu kita berharap sih ke depan para calon-calon alat sendiri bukan hanya mengejar kuantitas 30% gitu, tapi juga kalau bahasa aktivisnya tuh gini, jangan hanya tubuh perempuannya saja yang harus disodorkan misalnya 30% gitu, tapi perspektifnya juga gitu. Jadi perspektifnya ada, kemudian kapasitas lain juga termasuk kekuatan infrastruktur dia bisa berjalan, dia punya sinergi yang kuat gitu dengan basis masanya gitu. Nah ini juga penting gitu kan untuk ke depan. Itu sih. Nah soal anggota suara perempuan itu paling besar dibanding laki-laki ya. Ya betul. Dalam nanti kebijakan di Kelet ya, di Eropa seperti apa nih harapannya? Ya harus diketahui para perempuan. Iya, gini, di Kota Bekasi kan cukup banyak persoalannya Kak. Persoalannya yaitu persoalan kemiskinan ada, kemudian pengangguran juga melonjak. Padahal ini harusnya kita harus memanfaatkan bonus demografi ya. Bonus demografi itu jadi usia produktif itu lumayan tinggi. Kenapa kita nggak manfaatkan untuk melakukan sebuah pemberdayaan kepada para masyarakat yang usia produktif ini gitu. Nah terus permasalahan yang lain di Bekasi sendiri adalah tentang data kasus kekerasan terhadap perempuan tadi ya Pak. Kemudian gizi buruk, kalau tidak salah ada temuan kan di Pondok Melati ya, juga atau siapa gitu ya. Ternyata Bekasi sendiri untuk stunting atau kurang gizi itu di bawah persentase 7,9% untuk wilayah Bekasi, yang seharusnya untuk di wilayah nasional itu harusnya 21,9%. Provinsi juga 14%. Jadi kalau dilihat dari data ini kan kelihatan ya, Bekasi itu masih harus terus-terusan sehingga kolaborasi anggaran, kemudian kebijakan, kemudian SDM juga harus saling memperkuat, termasuk sarana dan prasarana kan Pak. Kalau misalnya stunting ini kan ada kebutuhan misalnya ada makanan yang sehat secara gratis gitu ya, diberikan kepada yang membutuhkan, kemudian monitoring yang dilakukan oleh beberapa pelaksana lapangan dalam hal ini, partisipasi masyarakat juga harus lihat gitu. Terus pemberdayaan juga. Kalau misalnya penduduk di Bekasi ditemukan ada kemiskinan, lalu pemerintah daerah pun jangan lari gitu. Harusnya ini menjadi pemetaan data daerah mana saja gitu ya yang mengalami stunting, mana saja yang membutuhkan pemberdayaan sehingga pemberdayaan ekonomi sehingga tingkat pengangguran tidak akan meningkatkan, jadi bisa diantisipasi gitu. Terus isu kematian ibu juga, isu trafficking juga Kak, jadi banyak sekali persoalan. Kami sebenarnya berharap sekali untuk alih perempuan besok yang ikut dalam ajang pilkada tahun 2024 petakan persoalan yang ada di dalam masyarakat Bekasi, baik di kota maupun di kabupaten, kemudian menjadi aspirasi ini, kemudian dipetakan kebutuhan apa saja yang diinginkan, yang dibutuhkan oleh masyarakat,
lalu siapkan juga rancangan-rancangan program kegiatannya, lalu anggarannya dan kebijakannya mau seperti apa, gitu. Sehingga semua rangkaian ini harus diakomodir ya Kak ya. Yang pertama kan aspirasi masyarakat, kemudian ini dibawa ke dalam rapat-rapat komisi misalnya, atau di dalam kalau di pemerintahan, kalau tadi kan ranah legislatif ya, ada proses partisipatif ya itu namanya, kemudian juga akan dibawa ke rapat komisi kan. Tapi kalau misalnya di level eksekutif itu ada namanya musyawarah dusun, desa, musrembang, dan akhirnya bisa memutuskan untuk rancangan anggaran belanja daerah. Nah itu jadi harus lebih maju. Bekasi harus lebih memperdayakan perempuan dengan diiringi kebijakan-kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan. Itu yang kami harapkan. Itu sih Kak. Ada yang ditanya lagi? Ya, izin Kak, nanya Kak. Kalau dari Balai Perempuan ini kan tadi menurut penjelasannya mengadvokasi kasus-kasus yang dialami oleh perempuan yang banyak. Nah, selain program tersebut, adakah aktivitas edukasi? Karena biasanya ya kan ada asap pasti ada api. Bisa terjadinya perkosaan atau pelecehan seksual karena dari pihak perempuannya yang mungkin dalam tanda kutip memancing seperti itu ya, untuk menimbulkan sesuatu yang akhirnya menyebabkan dia mendapatkan kerugian. Nah, ada nggak seperti itu program-program itu Kak? Kalau program secara khusus untuk Balai Perempuan Kak, kita tetap berjejaring ya Kak. Orangnya ketepatan besar yang tadi, ini juga PR sih buat Balai Perempuan sendiri, bagaimana agar kita punya kemandirian ya secara resort yang macam itu, mau SDM kan gitu ya, atau skillnya, kemudian punya sekretariat sendiri, juga punya anggaran yang cukup mumpuni, itu kita yang harapkan. Nah, untuk yang tadi soal bagaimana pendidikan ya Kak ya. Nah, di kami itu melink atau berjejaring dengan grup grup advokasi kebijakan tindak pidana kekerasan seksual tadi Kak. Nah, di situ memang ada pendidikan gitu ya, sosialisasi yang jelas. Sekarang kan sudah ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang baru disahkan di bulan Mei tahun 2012 sekarang, itu sudah disosialisasikan Kak. Jadi kita sejauh ini masih berkolaborasi dengan resource yang ada ya. Kemudian kita juga sebenarnya sudah punya mitra yang lain Kak, kayak misalnya jejaring tadi yang lintas iman, ada para remajanya, dari situ juga kita kita mengedukasi ya Kak, hak dan hak yang harus diperoleh, pencegahan, penanganan, pemulihan korban itu seperti apa kayak gitu. Terus tadi kalau yang terakhir pertanyaannya ada yang mungkin perlu nggak didorong dari Balai Perempuan ini untuk mendorong pemerintah atau mengeluarkan perda untuk mengatur nih perempuan-perempuan misalnya jam 1 sampai larut malam, atau perusahaan-perusahaan bisa memberikan pembatasan bagi perempuan-perempuan untuk bekerja malam, karena itu yang sering terjadi gitu ya. Iya, justru begini Kak, ini kembali lagi soal perspektif ya Kak. Kalau kita memang tujuannya adalah membangun ingin ada sebuah perubahan di Bekasi sendiri, ya gitu. Tapi bahwa sebuah perda yang dilahirkan nanti justru tidak memberi manfaat, banyak mudorotnya lah gitu sama perempuan, itu kita cek dulu apakah ini sudah mempunyai perspektif atau kebutuhan perempuan. Sekarang misalnya banyak perda-perda diskriminatif Kak, gara-gara seorang perempuan pulang malam misalnya karena dia pegawai resto, kafe, pakai pakaian sendiri gitu ya, dari atas lutut, span, kemudian kadang-kadang pakai jaket terus dalamnya ya namanya juga itu ya kostum yang di kafe kan mungkin agak berbeda dengan misalnya pegawai kantoran pastinya ya, karena setidaknya ya semua itu punya tantangan sendiri kan gitu. Jadi nah kalau perempuan kemudian tiba-tiba ada pembatasan tidak boleh pakai pakaian ketat misalnya, padahal
itu bukan menjadi legitimasi perempuan untuk gue nggak mau diperkosa, gue mau pakai begini gitu. Terus otakmu aja gitu misalnya ya, maksudnya pemikiranmu aja yang sebenarnya melihat perempuan itu sebagai objek seksualitas yang memunculkan hasrat seksual gitu. Jadi Balai Perempuan sendiri jelas-jelas akan menolak perda itu pastinya ya. Karena gini, tren perempuan menjadi pekerja sampai saat ini itu tidak bisa kita deny. Tetap ada. Iya, tetap ada kan Kak? Karena sekarang kemiskinan sudah di mana-mana. Betul, iya, betul. Dan mereka jelas laki-laki akan memperkosa itu siapa saja. Termasuk misalnya kasus pekerja migran yang di luar negeri itu kan banyak ya pakai pakaiannya syar'i, tetap saja oleh majikannya dan banyak sekali Kak. Gitu. Kebetulan saya juga dulu sebagai pendamping korban pekerja migran yang mengalami itu. Jadi sampai dia 3 kali diperkosa, sampai majelis sana bilang kok mau sih diperkosa 3 kali, bukannya kamu mau sama mau. Nah, perspektif itu yang belum terbangun oleh peraturan hukum, apalagi di Arab Saudi ya, yang hukum itu benar-benar yang bisa juga kita bilang belum mengakomodir, belum responsif terhadap perempuan gitu. Jadi ya salah aja gitu, selalu perempuan yang menjadi korban. Gitu. Jadi pemikiran-pemikiran inilah yang PR juga buat Balai dan kawan-kawan dengan perempuan kita sebenarnya gitu. Bagaimana menciptakan sebuah kebijakan yang responsif terhadap perempuan itu, bukan melakukan pembatasan, tidak mengarah kepada diskriminasi, karena yang jelas Indonesia sudah meratifikasi konvensi anti diskriminasi nomor 7 tahun 1984. Nah, inilah yang harus juga diimplementasikan karena di levelan nasional, di levelan daerah juga kan harus ngomong karena ini payung hukum, nggak bisa enggak gitu. Di dalam konstitusi konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga bilang. Kemudian ditambah lagi dengan di Undang-Undang HAM itu juga jelas-jelas mengakomodir bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum gitu, dan memperoleh perempuan yang tidak diskriminasi gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya banyak PR kebijakan-kebijakan diskriminatif. Jadi ke depan tadi yang Kak Denis tadi tanya juga, tadi kan kebijakan yang seperti apa ya, itu tadi kebijakan yang tidak diskriminatif Kak. Terima kasih sudah dijelaskan tadi. Kemudian kebijakan yang nanti dilahirkan oleh ke depan adalah kebijakan yang memiliki responsif terhadap kebutuhan perempuan. Kemudian yang ketiga adalah penghormatan hak asasi manusia, karena itu pasti akan menjadi payung, akan menjadi rujukan, karena kita membuat sebuah kebijakan tidak bisa lepas dari ketentuan yang lebih tinggi daripada yang rendah. Jadi kita harus melakukan ke atas. Kemudian satu lagi Kak, untuk 2024 ya, kalau boleh saya memberikan masukan juga, bonus demografi itu kan kita harus manfaatkan betul. Kemudian sekarang adalah sudah teknologinya sangat canggih. Kemudian zamannya juga sudah zaman 4.0. Nah, pengalaman Barack Obama ketika dia mencalonkan diri menjadi presiden itu kan menggunakan media massa sebagai alat untuk media. Nah, gimana caranya agar kebetulan karena tadi di bonus demografi adalah banyak masyarakat atau pemuda usia produktif yang kita bisa manfaatkan. Karena pandemi yang cukup lama, sehingga kemarin dalam rapat paripurna tanggal 29 September 2022 kemarin sekali mengatakan Sri Mulyani bilang krisis inflasi akan terjadi, krisis global, resesi dan krisis global akan terjadi kembali di 2023 sehingga program-program apa saja yang program pemerintah yang harusnya memberikan pemberdayaan kreativitas pemuda itu yang harus dimunculkan, termasuk isu keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu yang menjadi PR, ya kan? Jadi tidak mengentaskan kemiskinan itu dari berbagai lini lah ya. Jadi bukan hanya pemerintah juga, bukan hanya masyarakat juga.
tapi termasuk ikutlah lembaga-lembaga perpolitikan itu ya, lembaga pemilu gitu, komisi pemilihan umum, kemudian Bawaslu ya, kemudian juga aliansi-aliansi yang pemerhati pemilu masyarakat juga, itu semuanya harus terlibat sehingga Bekasi ini yang kita harapkan, yang kita cita-citakan itu bisa berhasil. Dan termasuk tadi menggunakan metode kampanye tadi melalui metode digital dan merangkul banyak anak-anak milenial, pemuda-pemuda yang produktif tadi menjadi bagian gerakan agar agar ke depan oleh perempuan terutama itu punya perspektif, punya kekuatan maksa juga gitu ya, termasuk media yang tadi Mas Denis bilang sebagai bagian dari pentahelik ya Mas ya. Jadi harus sama-sama digerakkan. Jadi Bekasi tidak lagi pasti harus meningkatkan Pak. Ya, kita berharap 2024 aliknya baru, perempuan banyak gitu kan, kemudian mengakomodir komisi kebijakan juga bagus, kemudian masyarakatnya juga memahami teknologi nawi dan misalnya kayak gitu Kak. Banyak PR Kak ya. Kayak gitu aja. Ada pertanyaan lain? Ini menggelitik nih pertanyaan tadi tentang politik ya. Ini kan kemarin sempat beberapa tahun yang lalu emak-emak nih dipakai sebagai aset lah ya, aset untuk pemenangan salah satu dulang suara ya. Nah itu gimana nih edukasi kepada emak-emak agar bisa memilih dengan objektif? Iya, kadang-kadang satu dulu. Iya. Nah, kita ada pertanyaan tiga. Ya Allah. Ya. Itu ya. Kemudian apa tadi? Ini kan Hindu tiba-tiba. Ya, kemana kira-kira ketika ada kasus perempuan, kemana harus mengadu nih ya? Balai perempuan kemana, nomor telepon berapa, gitu ya. Gimana sistem advokasinya seperti apa, gitu ya. Kemudian yang terakhir tanggapan tentang acara ini. Itu dulu ya Kak. Iya. Saya diingetin ya. Siap. Soal emak-emak. Jadi kadang-kadang memang ini politisasi identitas larinya. Jadi karena emak-emak ini sebagai modalitas untuk kampanyenya cukup ini juga ya masif ya. 3 tahun terakhir lah itu emak-emak jadi komunitas untuk para elit-elit politik ya seperti itu. Dan berharap sih ya, walaupun jadi yang pertama memang boleh menjalin sekian masa banyak yang masuk ibu-ibu, tapi setidaknya ibu juga harus dikasih pelajaran soal pendidikan politik. Dia harus benar-benar belajar untuk mencerna. Jangan ini ada uangnya ngomong ini ya gitu, tapi sedikit kritis. Nah, proses kritis itu kan harus dibangun, dan itu harus pelan-pelan. Nah, tugas-tugas inilah yang harus dimainkan perannya, misalnya Balai Perempuan salah satunya, kemudian pemerintah juga pasti, karena itu kan tugas negara juga ya melakukan, termasuk partai politik juga Kak, dan itu lembaga-lembaga lain kayak KPU Bawaslu juga punya peran untuk memberikan edukasi kritis agar mereka tidak terlalu ikut dalam arus ke sana. Kadang-kadang itu kan hari ini PDIP agendanya apa PDIP, misalnya sini lagi ikut lagi partai politik yang lain gitu. Jadi kayak kelatahan gitu tanpa mengkritisi sesuatu gitu atas tindakannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk kasus kekerasan apabila ada korban yang ingin melapor ke Balai Perempuan kebetulan punya hotline ya, kemudian kami juga punya form pengaduan secara online, jadi bisa diakses. Syukur-syukur karena di Bekasi sendiri yang teman-teman kami sudah banyak korban yang punya gadget, tapi mungkin terbatas ya. Kemudian juga jaringan juga udah bagus, jadi menurut kami dengan form online itu bisa diakomodir untuk para korban. Kemudian setelah itu prosesnya akan kami cek apakah kasus ini kasus kekerasan berbasis gender atau bukan gitu. Misalnya kasus pencurian, korbannya perempuan, enggak gitu, enggak.
pencurian ternyata dilatar belakangi oleh persoalan-persoalan yang memarginalkan perempuan, mengalami kekerasan kayak gitu, oke. Gitu. Jadi kita akan cek kronologi kasusnya, kemudian kita akan terima dan tidak terima tergantung dari analisis kasusnya. Gitu. Jadi nggak terima. Yang jelas gratis ya Pak. Mantap. Jadi memang kami juga selain bergerak di Balai Perempuan, kami juga kan butuh supporting untuk sendiri ya, agar sustain kayak gitu. Jadi tetaplah gitu ya. Kami juga butuh resource juga di tempat yang lain agar kami juga bisa sustain juga untuk agar cerita itu terlaksana terus. Terus yang ketiga kok tadi Tentang acara ini. gimana? Tentang acara ini. Oh iya, caranya. Aduh, keren banget tuh pokoknya ya. Aduh, kita untuk berkata-kata apa nih, kalian juga membawakannya keren. Kemudian kawan-kawan media ini juga sangat ini ya, progresif aku rasa. Pemikirannya Mas Denny seorang gitu. Jadi, wah, kayaknya engagementnya harus, sustain nih. Bukan hanya Mas Denny, mungkin grupnya juga sangat responsif juga. Dan ini ya, acara perempuan inspiratif itu sebuah forum yang bisa membawa arah perubahan menjadi lebih baik untuk Bekasi ke depan. Jadi bukan hanya stop di sini, tapi ketika kita bicara, setelah itu kita next ngapain? Ya kan? Ada kelanjutan jangan selesai di sini di kafe bawa ke gitu. Yang sebelumnya kopinya enak. Nah, terus selain itu kita kan memang ke arah kedepannya tadi diskusi juga sama Mas Denny itu ternyata ini ada goals-nya. Nah, goals-nya itu adalah untuk memberikan dukungan kepada calon-calon perempuan ke depan agar disinilah forum untuk mengasah bagaimana dia ketemu sama publik kan ya, itu salah satu ya. Tapi skill ya maksudnya ada kepercayaan diri gitu ya, kan butuh ranah-ranah itu betul confidence. Jadi bukan hanya di sini tapi berkali-kali kan gitu ya, melatih bicara public speaking gitu ya maksud saya, public speaking di sini, dan terutama ide-ide ya, ide-ide itu yang harus dikeluarkan semua di sini. Dan saya rasa forum ini tuh kayak candra di mukanya ya, jadi kawan-kawan yang ada di sini bukan hanya sebagai yang memiliki ide-ide kreatif, inspiratif, tapi juga membuat gerakan-gerakan. Jadi sehingga bukan sendirian, tapi justru menjadi gerakan yang global, gerakan yang massal, dan memberikan arah kebijakan publik yang keren gitu ya untuk Bekasi gitu. Ada nama ya buat perempuan inspiratif dari dimensikan aja. Iya, tadi kepikiran ya, kalau hanya calon anggota legislatif perempuan misalnya, itu kan boleh lah. Kalau saya, mohon maaf kalau saya salah, itu kayak kelas elit politik ya. Nah, gimana kalau perempuan inspiratif ini juga mengangkat para ibu-ibu yang punya program-program UMKM, ya kan? Iya, karena kan 2022 sampai 2023 itu masih resesi kan, masih krisis ekonomi global itu masih terasa, sehingga ini yang harus dimunculkan. Nah, pasti banyak yang mendengar bagaimana inisiatif atau ide-ide apa sih untuk meningkatkan penghasilan keluarga. Jadi kemandirian setiap unit keluarga juga ada gitu. Iya, besok bikin bakwan yang terasa seperti hari ya gitu. Whatever ya, yang penting kan itu ada nilai jual dan tahu pemasarannya kemana gitu. Jadi bukan produk saja, tapi juga pemasaran, bagaimana juga packagingnya gitu. Jadi semua ada di sini lah gitu. Diharapkan begitu. Ya itu masih pemikiran yang pendek bagi saya, tapi itu cukup bisa dijangkau oleh masyarakat Bekasi gitu. Banyak yang di TikTok juga kan makanan yang ternyata kok bisa bikin makanan yang bisa dijual gitu, yang mendatangkan manfaat ekonomi. Kenapa enggak kita bikin yang sesuatu yang berbeda gitu. Itu sih kan bagian kepikiran UMKM. Mungkin next juga bisa para survivor kekerasan seksual
gitu. Karena kan sekarang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sudah disahkan. Kita pengen feedback balik gimana sih rasanya agar korban yang dalam kasusnya itu menggunakan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, hambatannya apa aja, bolongnya di mana, misalnya polisinya belum punya perspektif korban nih, ayo polisinya siapa namanya, misalnya kemudian disurati, kemudian ini ada surat edaran dari Kapolri yang bilang bahwa ada juknisnya loh, Anda jangan begitu, Anda melanggar ini. Jadi yang hambatan-hambatan itu bisa dibicarakan oleh kawan survivor sih, gitu Pak. Itu ya, terus kalau karena dari perempuan ini inspiratif muda lah, misalnya influencer juga mungkin ya Kak. Influencer dalam arti yang dia punya pemikiran responsif perempuannya yang kuat. Karena kan ini judulnya forum perempuan inspiratif. Jadi bagaimana gimana caranya agar ketidakadilan gender di Bekasi ini bisa diminimalisir gitu, dengan berbagai aras yang kita tuju gitu. Itu Pak. Terakhir Bu. Ya. Terakhir dari saya ada model. Terakhir ya. Siapa perempuan inspiratif bagi Ibu? Di Bekasi, ya baik personal, di Bekasi atau nasional. Iya di Bekasi. Kalau saya paribanan untuk yang Jawa Barat, kalau itu berarti pemerintah ya. Untuk yang aleknya susah ya saya ngomongnya. Tapi kalau misalnya di pusat, karena memang intensitasnya terasa ya, Ibu Irma Caniago, dia dari fraksi Kota Nasdem, saya salut dengan beliau. Kadang-kadang kalau bicara di rapat-rapat komisi itu kritis gitu ya, terus akhirnya feedback dari mitranya tuh benar begini harus melakukan itu gitu. Jadi ada untung balik juga ya orang itu. Jadi ada efek ada dampaknya buat kebetulan beliau di Komisi 9 itu ke tenaga kerjaan itu. Jadi benar saya juga kan di tenaga kerjaan juga cukup lama, jadi saya menggunakan beliau itu Mas. Untuk yang kasih bocoran dong. Iya nih, jangan kalian ya kami. Gitu aja Kak. Cukup ya. Tadi nama medsosnya apa ya? Ya. Biar bisa dicari. Ada IG atau Iya. TikToknya ada nggak? Nah ya TikTok karena kan paling viral. Iya. TikTok ya. Iya kita punya Instagram, kita punya Facebook Kak. Itu sih untuk medsosnya. Ya. Namanya Bu? Balai Perempuan. Balai Perempuan. Ya. YouTube nggak punya. Iya, masih ini ya, masih PR juga buat kita. Nanti di antara kawan-kawan ini ada Balai Perempuan untuk yang konten-konten. Iya. Siap. Ya. Oke, tadi sangat mencerahkan sekali ya pembahasan dari Kakak Heni mengenai tentang balai perempuan. Nah, jadi untuk perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan, dan jangan lupa nanti langsung aja cari aja tuh di Facebook atau di IG Balai Perempuan. Nah, nanti di situ ada hotline ya Kak. Nah, ada hotline, nanti kalian juga bisa isi form pengaduannya seperti itu ya. Baik, terima kasih Kakak Heni sudah hadir di sini bersama saya. Sukses terus, semoga Balai Perempuan makin maju, yang makin besar lagi, menjadi perempuan-perempuan inspiratif. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Lebaran.